Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok kami buat. Adapun aplikasi kami berjudul Servis Elektronik dan Pemanggilan Teknik. Aplikasi ini dibuat sebagai pemanggilan teknisi. Nah, di mana aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi kalangan masyarakat yang memiliki elektronik pusat dan tidak lagi datang ke teknisi untuk melapor alat elektronik mereka yang rusak. Nah, dengan aplikasi ini atau melalui aplikasi ini dapat berkomunikasi dengan teknisi. Melalui aplikasi ini berbasis web karena mudah untuk digunakan membuat aplikasi tersebut. Kemudian aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan antara lain dapat melakukan registrasi untuk melakukan transaksi untuk membuat aplikasi tersebut. Dan lebih lanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Mursalin. Baik, terima kasih kepada Saudari Ma'is. Baik, terima kasih kepada Saudari Marwa yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi tersebut. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari proses aplikasi tersebut. Jadi jadi aplikasi yang kami buat itu yaitu servis elektronik dan pemanggilan teknisi. Nah, untuk tampilan awalnya yaitu tampilan login. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tampilan login ini memiliki telepon atau email. Kemudian kita masukkan dengan password. Nah, kemudian ada juga sebelum kita login ada juga registrasi atau pendaftaran. Kemudian ada juga icon yaitu lupa password dan juga dan juga di sini kita juga dapat login melalui akun Google, WhatsApp, kemudian akun Facebook. Nah, sebelum kita login, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu registrasi. Nah, registrasi. Nah, di registrasi ini misalkan misalkan kita mengisi atas nama Rafli. Kemudian alamatnya yaitu Malunda. Kemudian tanggal lahirnya yaitu misalkan 21 Mei 2003. Kemudian nomor HP-nya yaitu 083. Misalkan 0821 2211 6622. Kemudian kita masukkan emailnya yaitu misalkan rafli@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya misalkan Rafli 123. Nah, di sini karena aplikasi ini di sini saya akan jadi aplikasi yang saya bahas ini yaitu aplikasi jenis user. Nah, untuk adminnya akan dibahas setelah ini. Jadi jenis akun yang saya pilih yaitu sebagai user. Kemudian kita klik daftar. Nah,
setelah kita mendaftar setelah kita mendaftar akun tersebut akan memverifikasi email tersebut. Nah, setelah itu akan ada kode yang masuk ke email tersebut. Misalkan ketika kodenya sudah masuk, misal kodenya yaitu 9821, kemudian kita masuk. Nah, setelah akunnya jadi, kemudian kita isi. Sebelum kita isi terlebih dahulu, di sini ada yang namanya lupa password. Nah, lupa password ini yaitu kita memasukkan email yang kita gunakan tadi di registrasi. Misalkan rafli@gmail.com. Kemudian kita diarahkan lagi untuk memverifikasi akun. Memverifikasi akun untuk memasukkan kode dari email tersebut. Misalkan kodenya yaitu 9833. Kemudian kita masuk. Setelah itu kita akan diarahkan untuk membuat password baru karena kita lupa password tersebut. Misalkan passwordnya yaitu Rafli 123456. Baik, kemudian kita klik masuk. Setelah kita membahas tampilan loginnya, kemudian kita login ke berandanya. Kita masukkan akun sesuai yang kita isi di registrasi. Misalkan passwordnya yaitu yang kita lupa tadi yaitu Rafli 123456. Kemudian kita login. Setelah kita melakukan login, kemudian kita akan diarahkan ke menu beranda. Di beranda ini ada beberapa tombol atau button-button, yaitu yang pertama button untuk profil si user tersebut. Kemudian di profil ini kita dapat mengedit kemudian menyimpan. Tapi di sini untuk button edit dan simpannya masih belum berfungsi karena kami memburu waktu. Di sini untuk tampilan untuk button beranda dengan kembali, yaitu misalkan kita memilih tombol kembali. Untuk button tersebut ada di sini juga memiliki button yaitu notifikasi, di mana ketika si admin merespon laporan tersebut dari si user, maka akan masuk di notifikasi si user bahwa admin telah merespon laporan tersebut. Kemudian di sini ada juga beranda pencarian, pilihan teknisi, kemudian ada juga pengaturan. Untuk pengaturan tersebut memiliki beberapa tampilan, yaitu mulai dari keamanan akun, pengaturan notifikasi, pengaturan bahasa, tips, dan penggunaan akun tersebut, kemudian pengaturan akun, kemudian ada juga info. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita masuk di button pilihan teknisi. Di sini ada beberapa teknisi, yaitu ada teknisi speaker, teknisi TV, teknisi komputer, kemudian teknisi AC. Misalkan saya memiliki alat elektronik yang sudah rusak, yaitu alat elektronik yaitu AC. Kemudian kita klik bagian teknisi AC.
Setelah kita mengklik teknisasi, kita akan diarahkan ke pengisian biodata si user agar teknisi tersebut dapat dikenal agar user tersebut dapat dikenal oleh teknisi. Nah, misalkan saya mengisi namanya yaitu Rafli, alamatnya yaitu Tunda, kemudian nomor HP-nya yaitu 08212233. Nah, kemudian tanggal melapornya kapan? Misalkan saya mengisi tanggal melapornya itu tanggal 2 Maret 2021. Kemudian merek AC-nya yaitu Panasonic. Kemudian kerusakan alatnya yaitu sering mati. Untuk kode adminnya yaitu di sini kita mengisi kode admin. Untuk kode admin ini akan dibahas setelah membahas aplikasi user ini. Kita mengisi saja dulu kode adminnya, misalkan BK02. Kemudian catatan. Di catatan ini kita mengisi jika si user memiliki kesibukan. Jadi teknisi akan menyesuaikan kapan dia datang sesuai dengan jam yang diinginkan oleh si user. Misalkan si user mengisi yaitu datang jam sekian. Misalkan datang jam sekian karena user tersebut memiliki kesibukan. Nah, setelah kita mengisi biodata user tersebut, kemudian kita kirim ke admin. Untuk menandai apakah berhasil, akan diarahkan ke laporan Anda berhasil dikirim. Setelah itu admin akan menjawab laporan dari user tersebut. Jadi sampai di sini pembahasan dari aplikasi user. Untuk aplikasi adminnya akan dibahas oleh Saudari Sri Nurmaning Siwaris. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan sebelumnya, yaitu kita masuk di aplikasi admin, di mana aplikasi admin ini tidak jauh beda dari aplikasi user sebelumnya, hanya yang membedakan adalah ketika melakukan registrasi dan pilihan teknisinya. Misalnya kita ingin mengisi registrasi, misalnya nama lengkapnya Marwah, alamat Campalagian, tanggal lahir 5 Mei 2003, nomor HP misalnya 082 320 378 353. Kemudian emailnya itu marwah@gmail.com.
Kemudian kita masukkan password, misalnya Marwa 123. Kita masukkan kembali konfirmasi passwordnya. Kemudian kita memilih jenis akun, karena pada aplikasi ini kita merupakan admin, jadi kita pilih pada bagian admin. Kemudian klik daftar. Nah, setelah kita mengklik daftar, maka akan ada kode masuk di email kita. Misalnya kodenya yaitu 9897. Di sini kita akan memverifikasi lewat email yang terhubung. Kemudian klik lanjut. Pada bagian kode admin, ini dilakukan karena supaya bisa terhubung antara admin dan user. Kode admin di sini dilakukan secara teracak, karena jika kita yang mengisi sendiri, maka kodenya akan sama. Jangan sampai ada kesamaan antara kode admin dan kode user itu. Kemudian klik masuk. Pada bagian ini kita akan mengisi kembali nomor telepon atau email, misalnya gmail.com. Passwordnya misalnya Marwa 123. Kemudian klik login. Sekarang kita masuk di menu login. Di mana kita akan masuk di list beranda. Yang membedakan beranda admin dan user adalah pada beranda admin memiliki list kerusakan si user. Kita akan masuk di list kerusakan. Di mana di list kerusakan ini kita akan muncul seperti speaker, TV, AC, dan komputer. Kemudian apabila kita mengklik yang bagian AC-nya, maka akan muncul kerusakan dari data kerusakan dari si user tersebut. Misalnya di sini data kerusakannya yang telah dikirim oleh si user, misalnya atas nama Rafli, alamat tunda, nomor HP yang tertera, tanggal, merek AC, kerusakan sering mati, catatan kerusakan, dan keterangan yang telah dilaporkan. Ketika selesai mengisi atau kita dapat kiriman data kerusakannya, kita akan klik centang. Ketika kita sudah mengklik centang, kita akan mendapat notifikasi user bahwa telah merespon laporan dari user tentang data kerusakannya. Tambahan sedikit buat aplikasi ini, yaitu aplikasi ini misalkan dari si user yaitu profil dari si user yang sudah diisi lewat kerusakan tersebut. Misalkan kayak tadi memilih kerusakannya yaitu mereknya. Nah, fungsi dari profil ini yaitu antara si user dengan si admin. Yang satu mencetak profil tersebut untuk user dan yang satunya untuk si admin, karena agar kedua
kedua, antara user dengan teknisi tidak ada penipuan. Jadi apabila profil ini muncul di admin, admin akan mencetak dan si user juga akan mencetak. Mungkin itulah beberapa kelompok kami yang dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.